Shalom saudara terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Senang kembali berjumpa dengan saudaraku sekalian dimanapun saat ini berada di seluruh Indonesia. Saya berdoa dan berharap setiap saudara dalam perlindungan Tuhan kita Yesus Kristus, roh, jiwa, dan tubuh saudara dipelihara sempurna. Amin. Nah saudara, seperti yang saudara lihat pada judul ya, pengacara Bapak Kamarudin ingin melihat Pak Ferdi Sambo ya meninggoy ya saudara. Kenapa saya menggunakan judul ini? Karena kemarin saya mengupload apa yang disampaikan Pak Kamarudin itu menurut saya sangat berlebihan saudara. Kenapa berlebihan? Terkesan menurut saya kita ingin membalas ya. Dia mengatakan karena Sambo ini tidak mau bertobat dan terus-menerus seolah-olah bagi Pak Kamarudin tidak jujur, maka reaksi Pak Kamarudin geram saudara, dan dia berkata bahwa saya akan menggunakan segala cara supaya FS dihukum mati. Artinya didor saudara ya, dan tewas. Artinya kan Pak Kamarudin ingin melihat FS mati juga ya. Nah, sudah saya sampaikan di beberapa video saya yang memberikan nasihat kepada Pak Ferdi Sambo ya. Jika memang dia sudah melakukan suatu pelanggaran dan masih terus melakukan rekayasa dan tidak mengungkap yang sebenarnya, maka itu dosanya besar. Ya. Saya berharap Pak Sambo atau keluarga Pak Sambo salah satu yang melihat video itu karena ditonton oleh jutaan viewer ya. Nah, tapi kalau memang sudah yang diungkapkan itu adalah yang sebenarnya terjadi oleh Pak FS dan juga Ibu PC dan mereka yang ada di sekitar Pak Sambo, kita juga tidak bisa memaksa seolah-olah bahwa itu bukan yang tidak sebenarnya saudara. Artinya kan kita menuntut keinginan kita yang terjadi. Ya. Menurut saya kalau memang mereka menyembunyikan sesuatu, maka dosa mereka itu jauh lebih besar. Mereka yang akan menanggung dosanya. Lalu kalau kita kemudian seolah-olah memaksa, bahkan mengatakan bahwa ingin menggunakan segala cara sampai dia akan dihukum mati, maka apa bedanya kita dengan orang-orang yang membalas kesalahan jahat dan jahat, saudara. Ya kan? Dengan alasan bahwa dia tidak bertobat. Nah, saya ingin bertanya bahwa apakah pandangan kita itu terjadi? Karena mereka juga punya alasan mengungkap apa yang mereka rasakan. Sekali lagi saya tidak membela Pak FS, tetapi kita harus ngomong ya. Saya sebagai hamba Tuhan berbicara sesuai dengan Alkitab, yaitu pengampunan. Pengacara Brigadir J, Pak siapa namanya ya yang satu ini. Dia mengatakan bahwa Mabes ini terjadi satu kebobrokan. Hanya seginikah? Bahkan dia juga menyebutkan bahwa ini sudah dibawa langsung diperintahkan oleh presiden. Hanya segini doang. Belum puas saudara. Nah menurut saya saudara jangan, ini kalau dari saya ya, jangan kita berlebihan lalu kemudian terus menerus curiga. Biarkan sekarang hakim yang memutuskan ini. Jangan kita seolah-olah selalu merasa bahwa ini tidak benar, ini ada apa dan lain-lain ya. Kalau toh memang ada permainan di sana, dosa mereka yang mereka tanggung. Ya. Kita sebagai orang percaya, pesan saya jangan kita terlalu berlebihan saudara. Ini pesan saya. Ya. Terlalu apalagi terkesan bahwa kita akan melakukan pembalasan. Ya. Sekarang berkas-berkas ada di pengadilan, biarkanlah para hakim yang bekerja dan mengadili sesuai dengan apa yang sudah dilakukan. Apa yang menjadi barang-barang bukti ya di kepolisian.
Itu menurut saya, saudara. Ini pesan saya dan ini adalah tanggapan saya. Ini adalah isi hati saya sebagai warga negara Indonesia yang juga mengikuti perkembangan ini dan sebagai hamba Tuhan. Alkitab mengajarkan kita untuk mengampuni. Ya. Ada orang yang berkata, kamu tidak merasakan PSD. Bagaimana kalau kamu yang merasakan? Ya kita harus kembali kepada Alkitab, saudara. Saya pun kadang-kadang merasakan namanya difitnah. Ya kan, sakit hati. Tetapi Alkitab berkata, tidak ada dendam. Ya, jangan sampai kita kasus ini saudara menjadi pembelajaran bagi kita orang-orang percaya khususnya. Disinilah iman kita harus diuji dan benar-benar apakah kita melakukan apa yang diperintahkan oleh Tuhan Yesus. Ya memang kadang-kadang menyakitkan, saudara. Ya, musuh-musuh kita harus ampuni. Orang-orang yang terus-menerus menyudutkan kekristenan, bahkan orang-orang yang membom, ya oknum-oknum yang meledakkan gereja, ya kita ampuni, kita doakan. Supaya mereka bisa sadar dan bertobat. Karena saya percaya, saudara, Tuhan, Elohim, itu menginginkan kita saling mengasihi, bukan saling menyakiti. Ya, tapi kadang-kadang kita namanya manusia, jatuh dalam dosa, ya kita harus bertobat. Saya harap yang terjadi sekarang dengan kasus Pak Sambo, ya, mari saudara-saudaraku kita berdoa, jangan terlalu berlebihan, ya, menghakimi, serahkan sekarang ke pengadilan, serahkan ke para hakim. Kita berdoa supaya hakimlah yang memutuskan. Ya, kita percaya mereka yang bekerja di sana, kalau mereka berbuat curang, ya mereka yang menanggung dosanya nanti. Iya kan? Jangan kita terkesan tidak percaya dengan lembaga-lembaga yang ada, ya, khususnya lembaga-lembaga hukum yang sekarang bekerja hanya karena tidak sesuai dengan keinginan kita. Perbedaan itu pasti selalu ada. Ya, mereka juga memberikan pernyataan yang berbeda dari tim kuasa hukum Brigadir J juga, dan keluarga juga punya pernyataan yang berbeda. Biarkanlah para hakim yang memutuskan. Ya, kita berdoa hakim mengambil keputusan yang terbaik. Ada orang yang berkata, PSD ini selalu membela Sambo. Oh tidak, saudara, saya nggak membela Sambo. Tapi saya menyampaikan firman Tuhan. Dan dia berkata tidak pernah membahas Joshua. Sekali-sekali dong bahas Joshua. Saudaraku, Joshua itu sudah meninggal. Ya, kehidupan seseorang ditentukan pada saat dia hidup, saudara. Kalau kita mau berdoa supaya dia diterima di sisi Tuhan, dalam iman Kristen, kita tidak mendoakan orang mati. Tetapi kita berdoa supaya keluarga yang ditinggal mendapatkan kekuatan penghiburan daripada Tuhan. Dan saya percaya, ketika Yosua semasa hidupnya hidup benar, tidak bercacat dan tidak bercelah, menerima Yesus, percaya Yesus Juru Selamat, ya dia sudah bersama Tuhan di surga, saudara. Dia sudah tenang, sekalipun terkesan hidupnya tragis di bumi ini. Dan Pak FS juga harus menanggung hukuman yang setimpal yang memang diatur di undang-undang kita, saudara. Kita serahkan sekarang ke pengadilan untuk memutuskan perkara ini seadil-adilnya. Jangan kita, menurut saya tidak cocok lah ketika kita mengatakan bahwa saya akan menggunakan segala cara untuk dia dihukum mati. Artinya kan sama juga, saudara. Ya, kita membalas itu menurut saya, pandangan saya, dan saya mencoba membahas dari sisi Alkitab, saudara, ya. Nah, ini yang saya sampaikan kepada saudara sekalian. Saya berdoa setiap saudara kita hidup dalam kebenaran. Hati-hati, saudara, jauhi kejahatan. Sebelum bertindak mikir dulu, ya. Kita melihat saudara kita berbuat jahat, mau berbuat onar, peringatkan. Sehingga kita hidup di bangsa ini aman, tentram, dan diberkati Tuhan. Itulah kerinduan kita. Mari kita sama-sama memupuk kebersamaan, membangun cinta kasih, menghargai pemimpin-pemimpin kita, siapapun yang bekerja. Kita berdoa
supaya mereka bekerja sesuai dengan hati nurani dan takut akan Tuhan. Tuhan memberkati saudaraku sekalian. Amin. Amin. Amin.